Para ekonom sering menjelaskan berbagai peristiwa kehidupan dengan menggunakan konsep biaya. Segala sesuatu dianalisis dalam bentuk biaya, mulai dari biaya nyata yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, hingga biaya peluang yang harus dikorbankan ketika seseorang memiliki satu kemungkinan daripada yang lain, dan juga biaya hangus yang telah dikeluarkan tetapi tidak dapat dipulihkan kembali. Dalam dunia nyata, sering terjadi proyek pembangunan tertunda karena kondisi yang tidak menguntungkan. Sementara waktu berlalu, biaya semakin meningkat sampai akhirnya proyek itu tidak pernah dimulai dan kerugian terus bertambah. Sebaliknya, ada pula orang yang tidak mampu menghentikan suatu proyek karena merasa waktu dan uang yang telah diinvestasikan terlalu besar untuk ditinggalkan. Akibatnya, mereka terus melanjutkan pekerjaan itu meskipun kerugian semakin membengkak. Dalam situasi seperti ini, sering dikatakan bahwa terlalu banyak perhitungan justru menjadi penghalang. Pengkhotbah mengajak manusia untuk melemparkan roti ke atas air, yaitu membagikan apa yang demikian tanpa terlalu takut pada masa depan. Sebab kita tidak mengetahui malapetaka apa yang mungkin terjadi. Ia menggambarkan hukum alam. Jika awan penuh, hujan akan turun. Jika pohon tumbang, pohon itu akan tetap di tempatnya jatuh. Namun, orang yang hanya memperhatikan angin tidak akan menabur benih, dan orang yang terus memandang awan tidak akan menuai. Manusia tidak mengetahui pekerjaan Allah yang mengatur segala sesuatu. Karena itu, pengkhotbah mendorong kita untuk menabur benih pada pagi hari dan tidak membiarkan tangan kita berhenti bekerja sampai malam. Ia juga mengajak orang muda menikmati masa mudanya dengan sukacita, tetapi tetap mengingat bahwa Allah akan membawa segala sesuatu ke dalam penghakiman. Karena itu, manusia dipanggil untuk hidup dengan sukacita, menjauhkan hati dari kegelisahan, namun tetap menjauh dari kejahatan. Ajaran yang muncul dalam bagian ini tampak penuh dengan ketegangan dan paradoksnya. Pengkhotbah mengakui bahwa kehidupan manusia di bawah matahari dipenuhi ketidakpastian. Namun pesan utamanya bukanlah agar manusia menyerah pada ketidakpastian itu, melainkan agar tetap hidup dengan setia. Walaupun manusia tidak dapat memahami sepenuhnya karya Allah, ia dipanggil untuk meneladani kesetiaannya dengan terus melakukan kebaikan. Inilah awal dari kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Nasihat yang berulang dalam kitab Pengkhotbah kembali ditegaskan. Nikmatilah kehidupan yang diberikan Allah, hiduplah dengan sukacita, tetapi tetap waspada dan menjauh dari kejahatan. Salomo sendiri, meskipun dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana, tidak selalu berhasil menjalani prinsip ini. Namun bagi kita, hal itu dapat menjadi kenyataan jika kita tidak hanya mengandalkan kebijaksanaan sendiri, melainkan berjalan dalam bimbingan Tuhan. Ketika Salomo berkata, siapa yang memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang memandang awan tidak akan menuai, ia menegaskan bahwa terlalu banyak penghitungan
dapat membuat seseorang tidak pernah memulai apapun. Jika seseorang selalu menunggu keadaan yang sempurna sebelum bertindak, ia tidak akan pernah menabur dan tidak akan pernah memperoleh hasil. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menunda melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan karena kita takut pada ketidakpastian. Pengakuan ini juga mencerminkan pengalaman Salomo sendiri yang pernah terlalu mengandalkan hikmat dan perhitungannya. Kehidupan yang percaya kepada Tuhan bukanlah kehidupan yang selalu mencoba mengendalikan segala hasil melalui perhitungan manusia. Sebaliknya, kehidupan iman adalah kehidupan yang mempercayakan diri kepada Tuhan, bekerja dengan setia, menikmati berkat yang diberikannya, serta menjauhkan diri dari kejahatan, sehingga kita dapat mengalami tuntunannya dalam setiap langkah hidup. Inilah yang kehidupan orang percaya.